Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rizky Ainu Nikma dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini aku akan membahas tentang hakikat ibadah. Yang pertama, pengertian ibadah. Yusuf Qadrawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui definisi dan hakikat ibadah, pada bagian ini akan diterangkan pembagian ibadah. Ibadah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ibadah mahdah, ibadah khusus, dan ibadah ghairu mahdah, ibadah umum. Yang pertama ada ibadah mahdah. Ibadah mahdah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termasuk mahdah adalah toharo, wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh, dan seterusnya. Dan yang kedua ada ibadah ghairu maghdah. Ibadah ghairu maghdah umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang termasuk ibadah ghairu maghdah ini diantaranya adalah berdakwah, melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar, mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong menolong, dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik tersebut dinilai ibadah ghairu maghdah ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridha Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian fungsi ibadah. Ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah tentu memiliki fungsi yang penting bagi manusia. Fungsi ibadah ini sudah pasti memberi dampak positif bagi yang menjalankan ibadah tersebut. Secara umum, fungsi ibadah dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Dan yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dapat dilakukan melalui mukarobah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah, dan khudu, yaitu sikap tunduk kepada Allah. Orang yang beriman, dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilaku dengan ketentuan Allah. Dengan sikap itu, seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Yang keempat, melatih diri untuk disiplin. Jika dicermati, setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut pelaku ibadah untuk disiplin. Misalnya, dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, dan ketentuan waktu pelaksanaan sholatnya, mengajarkan untuk disiplin. Kemudian, prinsip ibadah. Prinsip ibadah ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, hanya menyembah kepada Allah. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip hanya menyembah Allah ini menjadi prinsip paling utama. Yang kedua, tanpa perantara. Beribadah dengan prinsip tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan. Seseorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat sehingga tidak perlu perantara siapa. Yang ketiga, harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini maksudnya dalam beribadah motifnya murni, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin dipuji orang lain. Keikhlasan harus ada dalam seluruh ibadah. Karena keikhlasan inilah jiwa dari ibadah. Tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin ada ibadah yang sesungguhnya. Yang keempat,
harus sesuai dengan tuntunan. Jangan beribadah tanpa ada tuntunannya. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, bukan beribadah dengan cara yang dibuat oleh manusia. 5. Seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Jangan sampai ibadah yang dilakukan berat sebelah. Mengejar kehidupan akhirat secara total dengan melupakan dunia tidaklah baik, apalagi terlalu mengejar dunia dengan meninggalkan total urusan akhirat. Semua harus dilakukan dengan seimbang. Yang keenam, mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak mungkin ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah sesuatu yang memberatkan apalagi di luar kemampuan hambanya. Tadi sedikit penjelasan tentang hakikat ibadah dari saya. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.